Hai semua, nama saya Mandala. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Mulai dari makhluk aneh di kebun sampai ke hantu di apartemen, berikut adalah 5 penampakan hantu yang mengerikan bagian pertama. Kelima, makhluk aneh di kebun. Siapa di sini yang punya kebun di rumahnya? Atau siapa di sini yang rumahnya itu kebetulan dekat dengan hutan atau lahan yang dipenuhi sama pohon-pohon yang tinggi? Cerita berikut datang dari seorang laki-laki yang bernama Mike. Mike yang lagi asik-asik enjoy gitu di teras rumahnya. Suatu malam, dia mendengar suara teriakan yang dibilang manusia juga bukan, dibilang hewan juga bukan. Teriakan ini bersumber dari hutan yang ada di dekat rumahnya. Mike penasaran dengan suara tersebut. Takutnya itu adalah suara maling, suara hewan, atau suara orang yang berniat jahat, atau suara siapa lagi tuh. Dia langsung mengambil lampu senter dan memeriksa sumber suara tersebut, sambil memvideokan prosesnya supaya menjadi barang bukti kalau itu adalah pelaku kejahatan. Dan ini adalah video dari hasil temuannya. Seperti yang kalian lihat, sosok ini tuh terlihat seperti wanita yang sedang bersembunyi di balik pohon, sambil bersuara-suara seperti gagak atau sedang berteriak. Saking takutnya, si Mike ini langsung berlari dari tempat itu dan video pun berakhir. Asumsi saya ini ya, si makhluk ini sebenarnya dia tidak berteriak minta tolong, melainkan untuk minta diperhatikan. Bisa jadi ya rencana si wanita itu adalah memancing Mike untuk mendekat, dan ketika mendekat, Mike akan celaka. Dengerin persis teriakan ini. Anda sudah lihat kan? Menurut saya, ini bukan teriak karena ketakutan, melainkan teriak untuk memancing ajakan. Keempat, penampakan di hotel. Kalau boleh jujur ya, penampakan itu biasanya terjadi di rumah sakit, di kuburan, dan di hotel. Apalagi kalau bangunan tersebut bangunan tua yang memiliki banyak sejarah. Apalagi nih ya, kalau bangunan tersebut sudah tidak dihuni lagi. Cerita kali ini menyoroti Hotel Menger yang pertama kali dibuka tahun 1859 lalu di San Antonio, Texas. Seperti yang kalian tahu ya, semakin lama usia gedung tersebut, semakin banyak juga nih kejadian-kejadian aneh yang terjadi di tempat tersebut. Jadi nih, ada seorang wanita yang pada malam itu menginap di hotel itu. Ya, sambil nunggu pasangannya yang lagi beli sesuatu ke toko di seberang hotel tersebut. Mungkin karena gabut kali ya, di kamar sendirian, dia ngeluarin handphone lah untuk instastory cantik itulah biasanya. Nah, setelah dia ngeluarin handphonenya, dia ngerekam deh suasana yang ada di dalam kamar hotel itu tuh kayak gimana. Dia ngevlog ke arah tempat tidurnya, lemari pertama dan lemari kedua. Di sini kelihatan jelas ya bahwa lemari pertama dan lemari kedua itu kosong. Pas dia balik badan, saya mau kalian pasang kuping kalian baik-baik. Let's closet space. That's about all there is in here. Hello? Mike? What? Nuh-uh. Oh my god. Oh my god. You've got to be kidding me. Oh my god.
Seperti yang kalian lihat di video ini ya, baju yang tadinya tertata rapi di dalam rak tas itu tiba-tiba acak-acakan men. Si cewek ini bingung, siapa yang mengacak-acak lemari saya? Kan tadi baru aja saya buka dan kelihatannya rapi. Dari info yang saya dapat, staf di hotel ini tuh biasa aja sama kejadian ini dan udah gak aneh gitu deh. Menurut staf hotelnya, ada sekitar 32 roh yang berbeda-beda yang bergentayangan di hotel tersebut. Yang salah satu arwah bergentayangan di situ adalah seorang pelayan yang dibunuh sama suaminya. Kalau saya boleh jujur lagi ya, ini diam-diam ya. Sebenarnya ya banyak loh kejadian mengerikan yang terjadi di hotel. Tapi ditutup-tutupin sama pihak hotel dan media setempat. Bener kan? Ketiga, hantu TikTok. Siapa di sini yang suka main TikTok? Atau siapa di sini yang suka ngeliatin cewek seksi joget di TikTok? Atau siapa di sini yang suka ngeliatin YouTuber nge-react postingan TikTok? Well, TikTok emang lagi ngehits banget ya di 2020 ini. Jadi nih, kali ini ada cerita dari pengguna TikTok dengan username yang susah sekali saya baca. Tapi saya tampilin di layar biar kalian bisa baca sendiri. Jadi dia tuh cerita kalau dia tuh baru pindah rumah. Dia bercerita bahwa dia tuh pindah ke rumah itu karena rencananya keluarganya dia bakalan beli rumah itu. Bisa dibilang kayak ngontrak dulu baru beli rumahnya. Pas malam nih, pas lagi santai gitu bersama anjing-anjingnya, dia ngebuka handphone dan buka aplikasi TikTok. Dia kayak nge-storyin si anjingnya lagi mau tidur gitu, lagi chill time. Nah, si anjing ini tiba-tiba kayak bereaksi gitu ke lorong gelap yang ada di rumahnya yang kebetulan itu lampunya mati. Dia bingung dan langsung mengarahkan kameranya ke anjing. Dan ya kalian tahu kan kalau anjing atau kucing itu lebih peka terhadap makhluk yang kasat mata kan. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the is that? What? Oh God! Seperti yang kalian lihat di video ini ya, sosok ini tuh kayak semi transparan mengintip gitu dari salah satu ruangan terus langsung hilang gitu aja cepet banget. Setelah saya naikin brightness-nya nih ya, si sosok ini tuh kayak rambut hitam panjang gitu terurai, terus si rambutnya ini tuh nutupin mukanya gitu. Karena saking takutnya dia yang tadinya baru pindah rumah dan tadinya mau beli rumah itu, sekeluarga akhirnya pindah lagi men. Saya juga mungkin kayak begitu sih. Kebetulan saya baru pindah ke Dili dan rumah ini sebenarnya rumah ngontrak. Kalau ada rezeki sih ya pengen saya beli, tapi kalau ternyata muncul penampakan pas saya lagi tinggal di sini ya pindah nggak ya? Atau malah saya jadiin konten. Kedua, penampakan di ruang make up. Penampakan di ruang make up. Oke, jadi gini ceritanya ya. Ada seorang manajer dari salah satu apartemen yang malam hari itu sedang lembur. Dia bercerita kalau pas dia lagi lembur, ada suara pintu ketutup, terus suara-suara pintu kebuka. Padahal dia lagi kerja sendirian di situ. Nah, pas lembur nih, nggak lama, anaknya dia tuh datang ke kantor buat nemenin dia. Ya biar nggak sendirian banget sih. Si anak nih lagi main-main, terus tiba-tiba si anak balik lagi ke dia sambil balik dan nangis. Si orang tuanya nih langsung nanya dong, kayak ada apa nangis? Lalu si anak nih ngomong bisik-bisik, kayak ada yang bisikin nama aku. Lalu kemudian suatu hari dia nemuin sesuatu yang ganjal di rekaman CCTV ruang make up-nya. Seperti yang kamu lihat di video ini. Di sini benar-benar terlihat jelas banget men. Yang tadinya barang tuh di atas, terus tahu-tahu barangnya tuh jatuh.
Padahal nggak ada sama sekali orang di situ. Saya coba berpikir positif ya. Mungkin itu angin. Tapi tunggu dulu ya. Penampakannya nggak cuma di situ aja ya. Di video selanjutnya ini terlihat kayak ada bayangan warna putih gitu yang keluar dari ruang kosong. Kalau saya zoom videonya, ini tuh nggak jelas bentuknya kayak gimana. Tapi ini kayak sosok yang bentuknya tuh transparan. Apakah ini sosok di balik poltergeist? Nggak ada yang tahu. Pertama, hantu di apartemen. Ini menurut saya cerita yang paling creepy di malam Jumat kali ini. Siapa yang pasang CCTV di rumahnya? Well, saya juga pasang. Saya memasang sekitar 12 kamera CCTV di sekitar rumah ini. Dan saya letakkan di tempat-tempat yang tersembunyi supaya nggak ada kejadian aneh-aneh kelewat begitu aja. Kali ini nih, ada YouTuber bernama Veronica Shannon bercerita bahwa dia tuh sering banget melihat hal-hal aneh dan mendengar kayak suara-suara gitu, tapi hanya sekelebat mata aja. Dia akhirnya berinisiatif untuk memasang CCTV kamera di sekitar rumahnya supaya dia tuh semakin yakin bahwa itu tuh bukan firasatnya saja, melainkan ada buktinya. Pada awalnya nih, CCTV menangkap orbs yang terbang-terbangan di sekitar ruangan tamu. Buat saya ini masih nggak seberapa ya. Ya cuman sekedar orbs, yang bisa jadi itu adalah debu atau serangga. Tapi hampir setiap malam anaknya yang masih balita ini selalu kebangun nangis di sekitar jam 3 pagi. And then, satu hal yang mengerikan terjadi. Ketika si Veronica bersama suaminya ingin membuka pintu, tahu-tahu di kameranya muncul sosok yang menyerupai orang, kayak membukakan pintunya mereka. Ketika pasangan suami istri ini mau keluar, muncul juga di CCTV ini sosok orang yang menyerupai orang, seakan kayak mengusir pasutri ini. Pada suatu malam, si pasutri ini berusaha untuk berdialog dengan penunggu di apartemennya. Pas si Veronica ini bilang, "Apakah kamu ada yang di kamar bayi?" Si kamera ini mendadak gerak sendiri, dan tahu-tahu si bayi menangis tanpa sebab. Pasutri ini beserta satu temannya mendadak langsung bangun dan menuju ke ruangan bayi. Tapi sayangnya pintu ruangan bayi ini tuh kayak macet, kayak ada yang menghadang. Mau gak mau mereka bertiga mendobrak dan menghancurkan pintu supaya mereka bisa menyelamatkan anaknya. Kalau kamu punya CCTV nih, ada semacam suatu sensasi mengerikan yang membuat bulu kuduk kamu merinding, berdiri gitu, ketika melihat objek tidak dikenal terekam di CCTV kamu. Serius nih, serius banget nih. Coba deh, besok beli CCTV yang murah aja, terus kamu pasang di kamar dan menghadap ke arah kamu tidur. Pas malam kamu nyalain dan kamu record. Kalau bisa, pasangin kayak semacam motion sensor gitu. Pas paginya kamu cek kembali deh rekaman kamu pas lagi tidur. Saya mau kamu perhatikan baik-baik di setiap sudut kamar. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Saya harap penampakan hantu ini bisa menghibur malam Jumat kamu, sehingga malam ini kalian bisa tertidur dengan nyenyak. Kasih saya jempol ke atas jika kalian menyukai video ini, dan kasih saya jempol ke bawah jika kalian menganggap bahwa video ini membosankan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Art Network Alales, karena akan selalu update di setiap minggunya. Terakhir, nama saya Mandala, dan sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya.